Halo, selamat datang di episode ketiga baca buku random dengan aku Vio. Aku bakal baca buku secara random yang halamannya akan ditentukan oleh number generator di Google. Kali ini aku bakal baca buku Iblis Menggugat Tuhan. Di sini karyanya Daud Ibnu Tamam Ibnu Ibrahim Al-Sauni. Sebenarnya nama pena ini tuh, tapi nggak tahu nama aslinya siapa. Jadi aku bakal cari halamannya sekarang biar tidak terlalu lama. Di sini halaman terakhirnya tuh ada di halaman 162. Langsung kita cari aja. Tereret 116. Oke, kita dapat di 116. Aku baca di paragraf pertamanya. Orang Israel yang paling berani gemetar dan menyembunyikan wajah mereka ketika mereka mendengar suara itu. Para wanita menangis dan merobek pakaian mereka, meninggalkan semua harapan untuk diri mereka sendiri dan untuk anak-anak mereka. Yang paling bijaksana menjadi bodoh. Mereka berkata kepada Musa, Tuhan telah menyatakan kehadirannya kepada kami, dan kami telah mendengar suaranya dari kegelapan dan gunung yang terbakar. Api ini akan melahap kita jika dia berbicara kepada orang-orang Israel lagi. Kami takut akan dia dan suaranya akan menghancurkan kita atau membuat kami gila. Maukah kau berbicara untuk Tuhan? Jika kau menyampaikan firman-Nya pada kami akan menaatinya seolah-olah kami mendengar suara Tuhan sendiri dalam suaramu. Bersyafaatlah dengannya untuk kita. Kami akan taat. Tuhan tidak marah dengan permohonan ini, tapi mengabulkan keinginan mereka dan berkata, mereka benar dalam apa yang mereka katakan. Tapi keturunan mereka hanya menuruti keinginan dan keangkuhan mereka. Mereka berteriak, kami terpilih. Ketika dia menceraikan mereka karena ketidaktaatan mereka. Mereka berkata, dia akan melindungi kami. Sementara dia mempersenjatai raja-raja asing untuk menghukum mereka. Dia telah mencerai-beraikan mereka karena keangkuhan mereka. Seperti pendiri menara Babel, kebanggaan mereka akan tempat bersamanya dan asumsi mereka akan kehendaknya lah yang membuat mereka putus asa. Mereka tidak pernah berpikir untuk meminta pengampunan darinya untuk itu. Semua dosa lain, bahkan perzinahan, pembunuhan, dan penyembahan berhala dilakukan oleh orang Israel. Tetapi mereka meminta pengampunan dan bertobat, dan dia mengampuni setiap saat. Tetapi mereka angkuh dan sombong di hadapan semua bangsa. Mereka keras kepala dan bodoh, dan tidak pernah melihat dalam diri mereka dosa ini. Mereka tidak pernah meminta pengampunannya untuk ini. Mereka dibatalkan, mereka melanggar perjanjian mereka, dan dia mengampuni mereka dan menghormati perjanjian itu. Tetapi ketika Tuhan mengutus Yesus untuk meminta pertanggungjawaban mereka, dan untuk menetapkan dengan mereka suatu perjanjian baru, dan untuk memberkati mereka, mereka menolaknya. Dia menyebarkan mereka ke segala penjuru. Mereka tidak akan dikumpulkan kembali sampai matahari kemuliaannya terbit. Ketika dia sekali lagi akan menawarkan kepada mereka dan semua bangsa di dunia suatu perjanjian baru. Kayaknya sampai di sini dulu pembacaannya. Aku bakal
obrolin dengan sejarah atau pengetahuan yang aku dapat sedikit banyaknya tentang kaum Nabi Musa. Jadi kalau misalkan ada yang keliru atau salah dalam hal apapun, itu boleh sekali dikomentari, karena biar aku juga tambah tahu tentunya. Di sini tuh ngejelasin tentang orang Israel yang tentunya bukan orang Israel sekarang, tapi merujuk ke kaum Nabi Musa yang seperti kita tahu dulu ketika Nabi Musa dipanggil oleh, kalau dalam Islam, oleh Allah ke atas bukit untuk bertapa, dan yang akhirnya menjadi apa sih namanya tuh 10, bukan anjuran, apa sebutnya tuh 10 perintah dan 10 larangan. Itu kan nggak ada tuh Nabi Musanya ya di kelompok di kaumnya, dan kaum Nabi Musa ini malah nggak tahan sama kondisi itu karena imamnya atau pemimpinnya tuh nggak ada. Jadi kalau dalam bahasa kita tuh, ini kita gimana dong, kita harus ngapain sekarang, apa yang harus kita sembah, sementara jawaban dari Musa aja belum ada. Terus katanya kita terpilih, katanya kita orang yang dijanjikan gitu, tapi mana gitu, kok belum ada sampai sekarang. Kalau kita nunggu lama dan ternyata Musa nggak ada, gimana dong gitu. Jadi banyak orang-orang yang gelisah soal itu, dan akhirnya karena mereka punya basic punya sejarah menyembah berhala, akhirnya mereka bikin berhala lagi. Jadi dengan kegelisahan mereka, dan kalau di sini disebut itu dengan kesombongan mereka tuh malah berkhianat. Padahal Nabi Musa udah bilang jangan sekali-kali lagi menyembah berhala gitu, karena ada Tuhan yang lebih nyata daripada berhala gitu, lebih agung, lebih mulia gitu. Tapi ternyata pas Nabi Musa datang lagi setelah dapat 10 larangan dan 10 perintah, malah kecewa lah gitu. Nabi Musa pas datang tuh, kenapa mereka gini lagi gitu. Jadi sampai kalau dalam apa sih namanya tuh versi sejarah siapa gitu ya, ada versi sejarah tertentu pas Nabi Musa datang tuh ada salah satu perintah atau larangan yang jadi hancur pas datang gitu. Akhirnya yang bikin Nabi Musa harus balik lagi gitu. Dan salah satu yang kita terima atau aku terima dari pembacaan 2 paragraf ini, kalau dalam konteks kepercayaan memang harus benar-benar kita yakini dan jangan bertindak gegabah ketika kita ingin mempersoalkan tentang keyakinan gitu. Karena ketika kita terlalu sembrono, terburu-buru, bahkan sok tahu, itu hanya akan mendapatkan kecerobohan dalam meyakini sesuatu. Ya aku dapatnya seperti itu. Karena lagi-lagi menurutku pribadi,
ini bisa jadi salah atau benar, ya bahwa keyakinan tuh emang harus diasah terus menerus, dan salah satu alat asah yang paling dekat dengan kita tuh adalah pikiran. Jadi dengan kita memikirkan sesuatu, memikirkan tentang keyakinan itu sendiri, bisa dan semoganya kita bertambah terus keyakinannya. Aku agak takut sih sebenarnya ngomongin soal keyakinan, tapi ya itulah sejauh yang aku terima dari pembacaan ini. Lagi-lagi di episode 3 ini bakal aku tutup dengan kalimat, semua yang aku utarakan bisa jadi salah, tapi yang pasti teruslah cari pengetahuan, karena walaupun pengetahuan tidak bisa membuat kita kaya, tapi minimal bisa membuat kita hidup. Gitu aja dari aku. Bye.